kan rakyat tak rupa momen. Udara bersih bagi pernafasan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan mengamati teks bacaan dan mengamati penjelasan dari guru, kalian dapat menentukan informasi-informasi penting dari teks bacaan, memahami tentang sistem pernapasan pada manusia dan tangga nada. Oke, ini mau tanya nih sebelum pelajaran. Kira-kira kalau kita tidak bernafas, apa sih yang akan terjadi? Mati ya, meninggal. Karena setiap makhluk hidup, manusia maupun hewan itu memerlukan udara atau oksigen untuk bertahan hidup. Ada yang sudah tahu bagaimana proses bernafas? Belum, kalau belum kita akan belajar sama-sama. Oke, di sini ibu sudah ada teks bacaan. Dibagikan ke kalian. Nah, itu kan tadi ada teks bacaan. Nah, itu kalian baca, kalian amati, kalian cari informasi penting dari teks bacaan yang sudah ibu kasih. Boleh nggak satu orang untuk membacanya secara kronologis? Boleh tidak? Silakan kalian, teman-temannya perhatikan sambil kalian mencari informasi penting dari teks bacaan dengan judul menanam pohon. Silakan kalian. Menanam pohon Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan sumber penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon dilakukan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Nah, terima kasih Maria. Nah, tadi kan kalian sudah mendengarkan, mengamati teks bacaan yang sudah edukasi. Kira-kira informasi penting apa yang kalian dapat dari teks bacaan tersebut? Ada yang bisa jawab? Angkat tangannya. Silakan aja. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Iya, apalagi? Di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Iya, apalagi? Hutan kita semakin berkurang. Iya. Terus? Pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Iya, jadi dari tes bacaan tersebut kita dapat menemukan informasi penting seperti Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia karena di Indonesia terdapat hutan yang luas. Selanjutnya, sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran dan tebang hutan secara liar dan lain-lain. Oke, dari tes bacaan tadi bisa kita lihat bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Kita bertanggung jawab untuk melestarikan lingkungan sekitar kita, seperti tidak menebang pohon secara liar, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar hutan secara liar. Dengan menunaikan kewajiban kita tersebut dan melakukan tanggung jawab kita tersebut, maka kita akan mendapatkan hak kita sebagai warga masyarakat, seperti hak mendapatkan apa? Hidup yang bersih, lingkungan yang sehat, terhindar dari penyakit. Nah, dari situ dengan melakukan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak kita sebagai warga masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar kita, agar sistem pernapasan kita terjaga dari berbagai macam penyakit. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya kira tidak ada. Jika tidak ada, Ibu ada yang KPD untuk kalian. Di sini Ibu hanya bagi kalian menjadi dua kelompok. Di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Nah, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya. Kalian perhatikan dulu, Ibu jelaskan. Di situ kan sudah ada beberapa pertanyaan. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, di sini Ibu sudah menyediakan sebuah media tentang sistem pernapasan pada manusia. Nanti perwakilan satu orang saja untuk maju untuk mempraktekkan media yang sudah Ibu siapkan untuk menjawab pertanyaan nomor 2 dan 3 tentang proses inspirasi dan juga proses ekspresi. Ada yang mau maju untuk itu mempraktekkan kepada kita, silakan.
Biar guys. Nah, di sini kan sudah ada, perhatikan dulu, di sini sudah ada sistem pernapasan pada manusia terdiri dari rongga hidung, laring, trachea, bronkus, dan juga paru-paru. Nah, balon ini kita ibaratkan sebagai paru-paru, seperti ini ya. Nah, bisa kita lihat bahwa jika udara yang masuk akan mengakibatkan volume pada rongga dada atau pada paru-paru akan membesar atau mengembang. Jika tidak ditiup, maka paru-paru akan mengecil atau mengempes. Nah, di situ untuk menjawab pertanyaan nomor 2 dan 3 tentang proses inspirasi dan proses ekspresi, kalian harus bedakan. Oke, terima kasih ya nih atas bantuannya. Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Kalau ada yang kurang jelas tentang pertanyaannya, boleh ditanyakan. Nah, sudah selesai? Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, tolong perwakilan kelompok satu orang saja untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Jadi siapa yang mau maju? Cindy, silahkan maju. Jadi yang pertama yaitu untuk mencari hidup dan kotoran yang masuk ke dalam rongga hidung. Yang kedua menyiapkan udara dari hidung maupun mulut untuk menuju ke trachea, yaitu pari. Yang ketiga melindungi saluran pernapasan bagian bawah agar napas tidak masuk ke dalam trachea, yaitu laring. Mendorong mendengarkan yang masuk, yaitu bronkus, meluruskan udara menuju ke organ yaitu paru-paru, menerima udara dari bronkus sekaligus menjadi tempat berkeluar oksigen dan karbon dioksida, yaitu diafragma. Oke, terima kasih Cindy. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Baik ya, setelah melihat jawaban dari kalian tadi, itu sudah benar. Di sini gua akan lebih menguatkan lagi tentang pengembangan tentang sistem pernapasan pada manusia. Jadi sistem pernapasan pada manusia itu terdiri dari beberapa organ. Ada apa saja? Yang pertama ada rongga hidung, ada faring, ada laring, ada trachea, bronkus, paru-paru, dan juga diafragma. Nah, setiap organ ini memiliki fungsinya masing-masing. Dari rongga hidung berfungsi untuk memasukkan udara atau oksigen. Di dalam rongga hidung ini juga akan terjadinya penyaringan yang akan disaring oleh bulu-bulu garis yang ada di rongga hidung kita. Lalu udara akan disalurkan ke laring. Laring ini berfungsi untuk menyalurkan udara ke trachea. Tapi melalui laring berfungsi untuk melindungi agar makanan tidak masuk ke trachea pada saat bernapas. Lalu setelah masuk ke trachea, udara di trachea ini berfungsi untuk mendorong bakteri atau debu yang masuk. Lalu udara akan disalurkan ke bronkus. Nah, di bronkus ini berfungsi untuk menyalurkan udara ke paru-paru. Nah, paru-paru berfungsi untuk menerima udara atau oksigen yang masuk dari rongga hidung, dan di dalam paru-paru inilah akan terjadinya pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, pada sistem pernapasan ini ada dua mekanisme dalam sistem pernapasan, yaitu proses inspirasi dan juga proses ekspresi. Proses inspirasi tadi apa? Ada yang masih ingat? Proses inspirasi. Ya. Proses inspirasi adalah
diafragma berkontraksi sehingga menyebabkan paru-paru atau paru-paru ini mengembang atau volumenya menjadi membesar. Kemudian proses ekspresi berarti apa? Ingat? Iya. Proses ekspresi adalah proses keluarnya udara. Proses ekspresi ini terjadi ketika diafragma berelaksasi sehingga menyebabkan volume paru-paru kecil atau menyempit. Nah, ada yang ingin ditanyakan tidak tentang sistem pernapasan pada manusia? Tidak. Kalau tidak, sekarang ibu yang nanya sama kalian. Kira-kira kalau kita melakukan kegiatan tertentu itu berpengaruh tidak sih dengan pernapasan kita? Berpengaruh. Bisa kita berlari, kira-kira apa pengaruhnya? Kita akan ngos-ngosan ya. Jadi pada saat kita melakukan kegiatan tertentu itu akan berpengaruh terhadap sistem pernapasan kita. Berpengaruh terhadap cepat lambatnya pernapasan. Bagaimana tekanan pernapasan tersebut akan berpengaruh. Sama juga dengan saat kita bernyanyi. Nah, saat kita bernyanyi, kita akan mempengaruhi sistem pernapasan kita. Karena saat kita bernyanyi kita akan menyesuaikan dengan nada atau tangga nada yang sesuai dengan tangga nada lagu tersebut. Tangga nada lagu tersebut. Ada yang tahu ngomong tentang tangga nada? Ada yang tahu apa saja tangga nada lagu? Ada yang tahu? Terdiri dari berapa? Iya benar. Terdiri dari berapa, Lydia? Iya benar. Terdiri dari 8 tangga nada yang terdiri dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi tangga nada ini terdiri dari 8, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, tangga nada ini biasanya disebut dengan tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis ini dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada minor dan juga tangga nada mayor. Nah, tadi kan kita sudah bahas tangga nada. Gimana kalau kita nyanyi dulu nih? Kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu Hari Merdeka dengan diiringi oleh musik. Semuanya boleh berdiri. Kita nyanyi lagu Hari Merdeka. Hafal semua kan? Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama yang masih di kandung badan. Kita tetap Nah, silakan duduk kembali. Bagaimana pembelajaran hari ini? Paham tentang materi yang sudah Ibu jelaskan? Paham. Kalau sudah paham, ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Ibu akan sebutkan pembelajaran kita pada siang hari ini bahwa dengan membaca teks-bacaan, kita dapat menentukan informasi-informasi penting. Kemudian kalian dapat mengetahui sistem pernapasan pada manusia terdiri dari 6 organ pernapasan, yaitu hidung, laring, trakea, bronkus, dan juga paru-paru yang memiliki fungsinya masing-masing. Dan kalian juga bisa membedakan tentang proses inspirasi dan juga proses ekspresi, yaitu proses
berdarah, dan proses ekspresi adalah proses visualnya berdarah. Dan kalian juga bisa mengetahui tangga nada terdiri dari 8 apa saja? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Berasa sudah cukup ya pembelajaran kali ini karena waktunya juga sudah habis. Untuk kedua kelasnya, tolong pimpin doanya.